Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita hari ini sehingga kita dapat belajar bersama untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah, insya Allah. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, diluaskan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah, diberikan kesabaran dan dimudahkan jalannya menuntut ilmu agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Apakah yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka? Jangan sampai kita seperti orang Yahudi yang berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Quran Surat Al-Baqarah ayat 80. Lalu, apakah yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka? Jawabannya adalah tauhid. Mempelajari tauhid merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin hanya untuk bertauhid, yaitu mengesahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul kepada setiap umat. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah togut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Makna taugut adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semua muslim harus memahami tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Jangan sampai karena ketidaktahuannya dia melakukan kesyirikan yang akan mengakibatkannya masuk ke dalam neraka. Saudaraku, orang yang menginginkan kebahagiaan di surga, maka dia harus memiliki modal yang satu ini, yaitu tauhid. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bertauhid, meskipun terkadang dia diazab dulu sebelumnya di dalam neraka karena dosa yang dia lakukan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga rasulnya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan juga Rasulnya, dan kalimatnya yang Allah tiupkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang telah dia amalkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang dia mengharap dengan kalimat tersebut wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya modal utama untuk mendapatkan surga Allah adalah dengan bertauhid. Lalu, apakah itu tauhid? Tauhid secara bahasa adalah mengesahkan. Secara istilah adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah. Seseorang tidak dinamakan bertauhid sehingga dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan lain-lain. Apabila seseorang beribadah kepada Allah dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, entah itu nabi, malaikat, atau yang lainnya, maka inilah yang dinamakan dengan syirik, yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya. Artinya tidak boleh diganggu dan perhitungan hisabnya adalah atas Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, rukun kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua. 1.
Nafi, pengingkaran. Nafi pada kalimat la ilaha artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maksudnya adalah mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. 2. Isbat, penetapan pada kalimat illallah artinya kecuali Allah. Maksudnya adalah menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tauhid adalah amalan yang paling Allah cintai. Sebaliknya syirik, yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadat, adalah amalan yang sangat Allah murkai. Allah memang Maha Pengampun, akan tetapi bila seseorang meninggal dunia dan dalam keadaan berbuat syirik besar kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Orang tersebut akan kekal di neraka selama-lamanya dan tidak ada harapan baginya untuk masuk ke surga Allah. Sungguh sebuah kerugian yang tidak ada kerugian lebih besar daripadanya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Allah juga berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah 72. Oleh karena itu, hati-hatilah saudaraku dengan dosa yang satu ini. Terkadang seseorang terjumus ke dalam dosa ini, sedangkan dia tidak menyadarinya. Bentengilah dirimu dengan perisai ilmu, yaitu ilmu agama. Belajarlah dan berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dengan sejujur-jujurnya. Semoga Allah melindungi kita dan juga keluarga kita dari perbuatan syirik ini. Saudaraku sekalian, syirik adalah dosa besar yang bisa membatalkan amalan seseorang. Allah berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, bahwa apabila kamu berbuat syirik maka sungguh akan batal amalanmu dan jadilah engkau termaksud orang-orang yang merugi. Maka sembahlah Allah saja dan jadilah kamu termaksud orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar 65-66. Dalam ayat ini seorang nabi pun apabila dia berbuat syirik maka akan batal amalannya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, jagalah amalan yang sudah kita tabung bertahun-tahun. Jangan biarkan amalan tersebut hilang begitu saja hanya karena kejahilan terhadap tauhid dan juga syirik. Terkadang sebuah perbuatan yang kita anggap biasa bisa menghancurkan amalan sebesar gunung dan belum tentu ada waktu lagi untuk bisa menabung kembali. Orang yang berbuat syirik, dia akan meninggal dunia tanpa bertaubat kepada Allah. Maka dosa syirik tersebut tidak akan diampuni. Namun apabila dia bertaubat sebelum dia meninggal, maka Allah akan mengampuni dosanya, bagaimanapun besarnya dosa tersebut. Taubat nasuha adalah taubat yang di dalamnya terdapat 3 syarat, yaitu 1. Menyesal, 2. Meninggalkan perbuatan tersebut, 3. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Allah berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, yaitu dengan berbuat dosa. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Para sahabat Nabi tidak semuanya lahir dalam keadaan Islam. Bahkan banyak di antara mereka yang masuk Islam ketika sudah besar dan sebelumnya bergelimang dengan kesyirikan. Supaya tidak terjerumus kembali ke dalam kesyirikan, maka seseorang harus mempelajari tauhid dan memahaminya dengan baik, mengetahui jenis-jenis kesyirikan sehingga dia bisa menjauhi kesyirikan tersebut. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu agama yang dapat melindungi kita dari api neraka.